Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rukuk sujud menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang akan diberikan pada sang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat ke-61, di mana kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanamkan rasa mahabbah terhadap Quran, rasa gembira terhadap Al-Quran, pede bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panduan hidup yang luar biasa, panduan hidup yang semuanya itu merupakan teori-teori, rumus-rumus kebahagiaan hidup. Teori-teori, rumus-rumus di dalam kita menggapai hidup, baik secara personal, individual, keluarga, maupun di dalam kita membangun sebuah peradaban. Dan kalimat-kalimat dalam Quran itu luar biasa kalau kita baca. Setiap kalimatnya, bahkan setiap kata itu merupakan sandi-sandi, merupakan kalimat-kalimat kunci, keyword yang kalau kita perhatikan itu betul-betul sangat-sangat presisi. Makanya kalau kita ini jauh dari Quran, itu rasanya orang yang paling bodoh. Kalau kita berjarak dengan Quran itu rasanya sangat-sangat merugi. Karena apa? Quran itu adalah nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan apa-apa untuk kita. Tidak meninggalkan warisan untuk kita kecuali dua perkara. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Kata beliau kanjeng Nabi, tidak aku tinggalkan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara. In tamassaktum bihima, yang kalau kalian mengambil jatah warisan dari aku, tinggalanku, kata Rasulullah, lan tadillu abada, tidak akan pernah untuk tersesat selama-lamanya. Ini satu janji Rasulullah SAW dan sebuah fakta. Maka pagi hari ini kita bisa hadir
untuk bisa merenungkan, mengambil dari jatah warisan kita dari Rasulullah SAW, rasanya insya Allah pulang kita membawa oleh-oleh yang sangat berarti dari beliau Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat ke-61 ini masih ada munasabah kaitannya dengan ayat sebelumnya. Yang ini berkaitan dengan sejarah. Yang sejarah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibrah kita, pelajaran bagi kita. Dan dalam teori-teori kesejarahan, sejarah itu pasti akan berulang lagi. Berulang itu satu kepastian. Bahkan ahli sejarah pun mengatakan bahwa sejarah itu pasti akan berulang sesuai dengan dimensi waktu dan ruangnya itu. Tapi motifnya itu hampir mirip-mirip. Makanya ketika dulu ada orang kafir, kita harus hati-hati terhadap sifat-sifat karakter-karakter kekafiran yang mungkin sejarah itu mengulang kepada kita. Ketika ada satu kaum kemudian dibinasakan oleh Allah disebabkan karena perilaku-perilaku tertentu, maka kita harus berhati-hati jangan sampai berperilaku seperti orang-orang yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rumus dalam Quran sekali lagi di ayat 61 itu sifatnya adalah sejarah untuk menjadi pelajaran agar tidak terulang peristiwa itu, sejarah itu di zaman kita, di masa kita. Nah, di ayat sebelumnya itu Nabiullah Musa alaihissalam istisqa, minta hujan atas satu peristiwa saat itu yang kekurangan air, melanda panas terik yang panjang, lama tidak turun hujan. Kemudian istasqa Musa, wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa itu beristisqa, mintakan hujan untuk kaumnya. Kemudian Allah perintahkan, karena Nabi Musa namanya Nabi, minta langsung dijawab oleh Allah, turun perintah idrib bi'asaqal hajar. Musa, itu ada batu-batu, tutupi aja, maka nanti akan keluar air. Nah, betul Nabiullah Musa kemudian batu-batu yang ada di sekitar itu ditutupi, maka kemudian keluarlah air dari batu tersebut menjadi sumber mata air kepada mereka. Nah, juga ketika di ayat yang ke-61, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Wa idh qultum, dan ketika kaumnya Nabi Musa itu berbicara kepada Musa, ya Musa lan nasbiru, kalau begini caranya kami ini enggak akan sabar Musa. Hanya makan satu jenis saja. Musa, kamu lihat itu di tempat-tempat lain orang-orang makan itu bermacam-macam, beragam. Kita kok makannya begini-begini terus. Kalimatnya luar biasa. Mereka katakan lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kalau begitu kami ini enggak sabar dengan makanan yang hanya satu macam ini. Fad'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha, agar Tuhan itu mengeluarkan untuk kami, menumbuhkan dari bumi
min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basuriha. Ini permintaannya macam-macam. Biar Tuhan itu menumbuhkan sayur-mayuran, mentimun, ada kacang-kacangan, wa basuriha, ada berambang-berambang. Intinya macam-macam yang diminta. Dari ayat ini, penggalan awal ayat ini dan juga ayat sebelumnya, itu mengajarkan kepada kita adalah satu kemandirian di dalam kita itu memenuhi sebuah kebutuhan pokok kita. Jangan dikit-dikit minta. Jangan mengandalkan pemimpin kita. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam ini dijadikan sebagai jaluan mereka. Kurang air tinggal minta nabinya. Kurang makanan tinggal minta nabinya. Dulu enak banget. Tapi apa menjadikan umat orang itu menjadi tidak bisa mandiri. Makanya di ayat sebelumnya ketika kaumnya Nabiullah Musa, kaum Bani Israel itu baru dimerdekakan, itu kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha haitsu syi'tum, makan dari tempat yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita pengen bermacam-macam makanan yang kita bisa konsumsi, ya nanamlah. Jangan kemudian dikit-dikit minta, dikit-dikit mengandalkan pemimpinnya, dikit-dikit mengandalkan nabinya. Ini bahaya sekali. Maka sekali lagi bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita satu kemandirian kita secara individu, kemandirian kita di dalam keluarga, kemandirian kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ini menjadi penting. Maka ketika kita ini ingin bermacam-macam makanan yang kita dapatkan, ya menanamlah. Jangan kemudian ketika sekarang baru dapat ketela misalnya, pengennya macam-macam. Kalau pengen macam-macam, ya nanam kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha, maka langsung dijawab, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Allah, apakah kalian akan mengganti satu nikmat yang sudah Allah berikan itu dengan billadzi huwa khair, sesuatu yang lebih baik itu dengan apa yang kau minta, yang belum tentu itu kemudian menjadi barokah kalian. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian itu tidak bisa mandiri, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Musa, ihbitu misran, silahkan datang ke kota, fa inna lakum ma sa'altum, maka kamu akan temui apa yang kamu inginkan. Artinya begini, kalau kamu pengen macam-macam, ya tinggal datang saja ke supermarket, ke Aden, datang saja ke pasar, datang saja ke kota, nggak usah nanam. Di sana ada semua, kata Allah. Ke kota, kalau kalian datang ke kota, semuanya ada. Tapi efeknya apa, kata Allah? Kamu tidak akan bisa mandiri. Kalau hanya mengandalkan ke kota, di sana semuanya ada, semuanya tersedia. Di supermarket semuanya ada, tersedia. Di pasar-pasar semuanya ada, tersedia. Boleh, tapi kamu akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Yaitu apa? Kemandirian di dalam kita ini memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Satu fakta-fakta sejarah
tapi menjadi rumus hidup bagi kita. Kita sekali lagi tidak akan bisa merdeka. Kita tidak akan bisa kemudian bisa hidup enak, nyaman kalau semuanya itu disuplai oleh orang. Maka ciri orang yang merdeka itu sekali lagi dalam kebutuhan dasar kita menjadi makhluk hidup, makan, minum, maka cukupilah dengan tangan kita sendiri. Itu sudah orang yang betul-betul merdeka. Kalau ada misalnya anak baru nikah, itu masih kumpul dengan mertua, dengan orang tua, itu pasti rasanya itu gak enak. Karena apa? Belum merdeka. Tapi kalau sudah misah, di rumahnya sendiri, apa-apa sendiri, mau makan ya apa yang dia punya, dia masak sendiri, dia kelola sendiri, itu rasanya lebih nikmat dibandingkan meskipun di rumah orang tua, di rumah mertua itu semuanya dicukupi. Rasa kegembiraannya, nilai rasanya itu sangat-sangat beda. Kenapa? Karena di situ ada kemerdekaan kita di dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga. Sama kita di dalam berbangsa, bernegara. Kalau kita ini bisa mandiri di dalam berbagai macam hal, makan kita bisa swasembada, tidak membutuhkan daripada suplai orang lain, suplai bangsa lain. Itu rasanya bangga terhadap bangsa, punya kebanggaan terhadap bangsa, bahwa bangsa kita itu bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat. Makanya baginda Rasulullah SAW, ukuran orang hebat itu adalah ketika ada sifat al-ghani, itu sudah hebat. Jadi kalau kita bisa menginternalisasi sifatnya Allah al-ghani di dalam diri kita, yaitu tidak terlalu membutuhkan makhluk lain, tidak terlalu tergantung dengan makhluk lain. Itu artinya orang yang kaya. Orang kaya kan semuanya bisa tercukupi. Makanya Al-Imam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu di antara yang harus kita belajar terus-menerus itu adalah tentang sifat-sifat Allah tadi. Di antara sifat Allah ada sifat Al-Ghani. Kita sudah merasa kaya sehingga sudah tidak membutuhkan lagi terhadap makhluk. Kita dicukupkan oleh Allah, punya tangan lengkap, punya kaki lengkap, punya mata, pikiran disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian rasanya sudah kaya raya betul kita. Ngapain kemudian kita harus berpangku tangan? Ngapain kemudian kita tidak bisa mandiri? Itu rasanya sesuatu yang sangat bodoh betul. Apalagi mandiri di dalam hal makan. Makanya sangat-sangat ironi kalau misalnya makhluk yang namanya manusia untuk makan saja gak bisa. Itu sangat-sangat ironi. Uang lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, piranti medianya, akal, pikiran, semua lengkap. Kok dalam bahasanya sampai-sampai gak bisa makan, itu sungguh-sungguh sangat terlalu. Atau punya pikiran khawatir terhadap rizki makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga satu pikiran yang kriminal sebetulnya. Mikir kalau khawatir gak dapat rezeki, khawatir gak dapat makan, itu sejatinya adalah satu pikiran yang kriminal. Ada satu tulisan, ini tulisannya bagus sekali, bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi ini tulisan saya baca itu di belakangnya truk gandeng. Itu
sebelahnya ada gambar Mbah Suci Wotejo. Mungkin itu kutipan dari kalimatnya Suci Wotejo, tapi kalimatnya ini unik. Mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan sangat filosofis. Di tulisan itu mengatakan bahwasanya cukup dianggap orang itu bermaksiat bukan karena dia meninggalkan sholat, bukan karena dia tidak puasa. Karena kalau tidak sholat, tidak puasa, sudah sangat jelas dia itu bermaksiat. Tapi kata beliau dalam tulisan itu, cukup dianggap orang itu bermaksiat kalau hatinya itu khawatir tidak bisa makan di hari itu. Jadi khawatir gak bisa makan di hari ini, itu sejatinya adalah kriminal besar. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena kita berarti meragukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Kalau kita khawatir hari ini gak bisa makan, berarti kita menafikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menafikan bahwa Allah zat yang memberi rezeki kepada kita sampai kita khawatir gak bisa makan. Maka ini harus dihindari betul. Ini satu pikiran yang kriminal. Ini kemaksiatan, kata Suci Wotejo. Saya baca itu gerentes. Ya Allah, ternyata maksiat itu kadang-kadang bukan hanya kita meninggalkan sholat, bukan hanya kita ini meninggalkan puasa, tapi ketika kita ini ragu terhadap rahmatnya Allah, ragu terhadap jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita sejatinya sedang bermaksiat kepada Allah. Berarti kita menafikan Allah yang punya sifat Ar-Razzaq, zat yang pemberi rezeki. Sama juga ketika kita banyak dosa, maksiat, punya sejarah kelam masa lalu, kemudian kita merasa was-was terus, khawatir terus, kemudian kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kita, mengingatkan kepada kita, wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Gak usah khawatir yang berlebihan. Khawatir boleh, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Meskipun kita tiap hari numpuk dosa, tiap hari bermaksiat, punya masa lalu kelam, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rahmatnya Allah wasi'at, lebih luas dibandingkan dengan dosanya kita. Maka kalau kita maksiat, dosa, ya sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus-menerus murung, jangan terus-menerus dilanda kegalauan karena masa lalunya yang kelam, banyaknya dosa yang kita lakukan. Sebab kita punya harapan yang besar, yaitu rahmat Allah melebihi daripada segalanya. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya baginda Rasulullah SAW di antara harapan yang beliau sampaikan kepada kita, andai kata kita dosanya itu bagaikan buih di lautan, bagaikan pasir di pantai yang kita tidak mungkin untuk menghitungnya pun bisa terhapus kalau kita itu berikhtiar tiap habis sholat kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu diantara
ijazahnya dari Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Kata beliau, siapa saja yang tiap hari membaca ayat kursi, maka dia akan dihapus dosa-dosanya, meskipun dosa dan kesalahan misla zabadil bahr, menyerupai buih yang ada di lautan, saking banyaknya. Meskipun dosa itu sebanyak pasir yang ada di lautan, tapi kalau kita tiap hari itu membaca ayat kursi itu, insya Allah semuanya terhapus. Ini diantara satu penghapus dari dosa. Belum yang lain. Kita baru wudhu saja, membersihkan tangan, itu semua dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan semuanya berguguran. Kita membasuh muka, dosa-dosa yang disebabkan oleh muka berguguran. Ketika membasuh telapak tangan sampai dengan siku berguguran, membasuh kaki berguguran dosa kaki, mengusap kepala berguguran dosa kepala. Ini adalah kafarat, penutup, pembersih daripada dosa-dosa. Jadi banyak sekali Allah kasih tip and penghapus. Jadi jangan pernah khawatir terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syariat, meskipun kita ini potensi dosanya sangat besar. Dari mulai bangun tidur potensi dosa sudah di depan mata. Baru buka HP sudah ada ghibah, sudah ada cerita aibnya orang. Itu kan potensi-potensi dosa yang luar biasa. Belum lagi bangun tidur sudah tadi hatinya khawatir, pagi ini makan apa ya? Pagi ini bisa makan gak ya? Itu sudah kriminal kekhawatiran kita terhadap rahmatnya Allah yang kadang mendatangkan dosa. Tapi rahmatnya Allah menutupi semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan motivasi pada kita, enggak pernah henti, enggak pernah bosan memberikan motivasi pada kita. Agar apa? Agar kita itu hidupnya senang gembira. Jadi kalau ada orang kok uripe susah, Rasulullah itu ya kriminal betul. Jadi jangan pernah kemudian kita ini merasa nggak happy. Karena apa? Tidak happy itu sesuatu pantangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ya wis diberikan nikmat tidak kurang-kurang, kok wajah masih merengut terus, masih merasa kurang terus, masih nggak bisa happy, nggak bisa bahagia, itu sesuatu yang menjadi masalah. Wong nikmat tiada terhitung kok masih nggak bahagia, itu kan berarti problem. Ada penyakit hati yang akut di dalam diri kita. Makanya jangan sampai kemudian kita memperlihatkan rasa syukur kita, rasa nggak bahagia. Dalam hadis Rasulullah SAW itu memperlihatkan asarun nikmat minallah, itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Jadi memperlihatkan bekasnya nikmat. Bekasnya nikmat itu misalnya kita diberikan oleh Allah pagi hari ini, kita dihidupkan lagi. Agar ada bekasnya kita hidup apa? Ya kita untuk ruku, sujud, pagi hari ini ngaji. Ini bekasnya atau asarnya, labetnya kita ini hidup. Kita aktivitas untuk ibadah. Jangan diberikan hidup mungtura turut, disuruh sholat masih mancal kemul, disuruh ibadah aras-arasan. Ini namanya dikasih hidup, tapi nggak menampakkan hidup itu untuk apa. Kita diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kalau kita ini diberikan makan oleh Allah. Itu dengan cara apa? Ya kita aktivitas, kita gagah, kita jalan-jalan, kita tunjukkan kepada orang bahwa kita sehat, kita kuat karena telah diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kata Rasulullah sesuatu yang paling disukai Allah kalau kita ini menampakkan asarun min nikmatillah. Jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, kemudian kita tampakkan, kita perlihatkan.
Bahkan perintahnya Quran itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita dapat nikmat apapun, cerita kepada orang lain. Tapi kalau cerita kepada orang lain ini harus punya ilmu. Jangan cerita-cerita tok. Karena kalau nggak punya ilmu, kita cerita dapat nikmat, cerita kepada orang lain, ini salah-salah. Yang datang balik kepada kita itu sifat hasudnya orang lain. Ini makanya butuh ilmu. Jadi dapat nikmat, suruh cerita, itu perintahnya Allah. Tapi dalam cerita, dalam menyampaikan kepada orang lain, harus punya ilmu. Nah, orang tua kita ini luar biasa di dalam mendidik kita. Misalnya kita cerita habis bepergian, nggak usah cerita, dan berikan saja oleh-oleh tetangga kita. Itu kan bagian dari cerita. Kalau kita berikan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, insya Allah hasudnya itu hilang. Tapi kalau kita ini jalan-jalan cerita di medsos, capture foto di Paris, foto di Singapura, yang ada hasudnya yang kita dapat dari orang. Karena apa? Orang itu dapat ceritanya toh, tapi nggak dapat olehnya. Makanya ini harus pinter-pinternya kita. Orang tua kita insya Allah nggak tahu Quran hadisnya, tapi prakteknya luar biasa. Bahkan kadang-kadang ketika misalnya jalan-jalan pergi, itu yang dipikirkan tonggone. Itu tonggoku apa ya? Kira-kira jajan oleh-oleh. Sanggup cerita. Pastikan ketika misalnya dapat oleh-oleh tanya, "Loh kok angsal oleh-oleh saking pundi Bu?" "Oh, dodol Garut berarti dari Jawa Barat." "Oh, salak berarti misalnya berjalan-jalan dari Jogja." Ini artinya apa? Bercerita atas nikmatnya Allah karena itu memang perintahnya Allah. Tapi supaya tidak balik hasud ke kita harus pinter-pinter itu dengan ilmu. Nah, ini yang Allah sampaikan kepada kita agar kita punya asarun min nikmatillah, ada bekas dari nikmatnya Allah yang kita itu betul-betul kemudian merasa senang matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sama ketika kita misalnya ngasih seseorang itu misalnya baju atau sarung, kemudian baju sarung pemberian kita langsung dipakai untuk ibadah sholat. Kita yang ngasih kan rasanya senang. Oh iya, itu baju yang tak kasih dipakai untuk ibadah, rasanya senang. Itu namanya asarun min nikmatin. Ada bekasnya nikmat yang ditampilkan, yang ditunjukkan. Jangan kemudian dikasih nggak pernah dipakai. Kita yang ngasih juga rasanya males lagi mau ngasih lagi. Itu kita tunjukkan kepada Allah. Dikasih nikmat hari ini bisa hidup lagi, tunjukkan kepada Allah bahwa nikmat yang dari Allah kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ibadah. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah makan, maka tunjukkan makan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasanya hadis Rasulullah adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah. Jangan dikasih nikmat yang tiada terhingga, tidak kurang-kurang dari Allah. Bangun tidur isinya mung Rasulullah, isinya mung ngeluh aja. Ini pantangan. Nabi pun memberikan satu statement yang sangat keras. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Hati-hati kata Rasulullah. Barang siapa yang asbaha, pagi-pagi subuh-subuh baru melek, kemudian yashku dhiqal ma'ash, Rasulullah mengeluh tentang kesulitan hidupnya, rasa gak enaknya hidup. Apakah badan pegel-pegel sampai-sampai dibuat status, itu kan bagian dari yashku dhiqal ma'ash, mengeluhkan kesusahan hidup. Maka kata Rasulullah,
faka'annama yashkuru rabbah. Yang demikian ini sejatinya dia sedang mempersoalkan Allah. Dia sedang mentersangkakan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menggugat Allah. Jadi bukan hal yang kecil. Makanya apa? Tunjukkan kita hari-harinya itu adalah hari-hari yang gembira. Wong Allah gak minta apa-apa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya minta satu. Ketika kita diberikan nikmat apapun bentuknya, diberikan rahmat oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ketika kamu dikasih nikmat, dikasih kebahagiaan kenikmatan apapun, falyafrahu, gembiralah. Jadi gembira ini adalah sesuatu yang Gusti Allah itu remenan. Makanya kita tunjukkan dengan farih, dengan gembira. Di antara ciri orang gembira itu mudah ketemu dengan orang lain. Jamaah ya rasanya enteng, ngaji kumpul bareng kayak gini ya rasanya enteng. Tapi coba kalau hati lagi ada problem, apalagi punya masalah dengan seseorang, punya hutang dengan seseorang, itu mau keluar rumah saja rasanya sudah nggak karu-karuan. Ketemu orang saja itu nggak berani. Karena apa? Sedang ada problem. Tapi kalau orang itu gembira, ketemu siapa saja tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, cirinya orang yang gembira itu mudah untuk berjamaah, mudah untuk kumpul dengan orang, ngaji bareng seperti itu. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang gembira atas rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalau Allah itu sudah saking gregetan terhadap kita, dikasih nikmat kok enggak syukur. Kata Allah, ihbitu misran fa inna lakum masatum. Silakan kamu datang ke kota saja. Kalau enggak terima makanan yang aku berikan, karena kamu enggak mau usaha nanam, enggak mau nandur, enggak mau aktivitas di sawah, di kebun, ya dapatnya itu satu tok. Kau masih mau yang macam-macam. Kata Allah, ihbitu misran fa inna lakum masatum. Silakan datang ke kota. Di ada itu banyak macam-macamnya. Semuanya tersedia. Semuanya ada, tinggal kamu itu beli saja. Tapi ada satu yang akan hilang dari kalian, yaitu kemandirian sebagai makhluk. Akan ada yang hilang ketika kita dikit-dikit impor, dikit-dikit itu mendatangkan dari bangsa lain. Memang enak, harganya mungkin barangkali lebih murah dibandingkan dengan kita menanam sendiri capek-capek, harus panas-panasan. Tapi ada satu hal yang menjadi fondasi dasar, yaitu hilangnya sebuah kemandirian. Dan ini adalah sesuatu yang paling mahal. Kalau orang itu nggak bisa mandiri, ini rapuh. Ini enggak akan bertahan lama. Jadi kalau kita ini pengen punya bangsa yang bertahan lama, teori-teori Quran ini dijaga. Kemandirian kita sebagai pribadi, kemandirian kita di dalam keluarga, kemandirian dalam bernegara itu harus dijaga betul. Karena apa? Sejarah akan berulang. Kemandirian hilang, maka kalian sebentar lagi akan dijajah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini disadarkan oleh Allah kembali lagi mandirian kita sebagai bangsa, mandirian kita sebagai makhluk. Insyaallah Allah berikan berkahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.